Selamat datang kembali channel YouTube Lik Slamet di Purwokerto. Di kesempatan video kali ini, Lilik akan membagikan satu resep bolu gulung oven tangkring dengan jenis oven yang terdapat lubang bagian atas. Resep kali ini saya menggunakan 2 butir telur. Meskipun demikian, tetapi hasilnya benar-benar sangat memuaskan. Tetapi juga kalian harus mengetahui atau memahami tips dan trik cara menggunakan oven tangkring agar hasil bolunya permukaan kering dan pastinya tidak mudah lengket ataupun tidak bakal terkelupas pada saat digulung. Jika terjadi pengelupasan ataupun lengket ketika digulung, otomatis bolu kalian belum benar-benar kering. Seperti apa cara dan bahannya? Simak video ini hingga selesai. Langkah pertama, siapkan air secukupnya dalam panci, kemudian panaskan. Siapkan juga 40 gram margarin. Di sini saya menggunakan jenis Royal Palmia. Margarin jenis ini sudah mix dengan butter sehingga aroma lebih wangi dan lebih gurih. Disetim di atas air panas hingga hampir mencair. Kemudian angkat, aduk kembali, sisihkan hingga menjadi suhu ruang. Berikutnya siapkan 25 gram terigu protein sedang atau setara dengan 2 sendok makan agak munjung. Setengah sendok makan maizena sekitar 6 gram. 10 gram susu bubuk atau sekitar 1 sendok makan. Ketiga bahan ini dicampur merata dan sisihkan. Berikutnya siapkan wadah bersih, masukkan 2 butir telur suhu ruang, 30 gram gula pasir sekitar 2 sendok makan, setengah sendok teh vanila cair. Berikutnya masukkan bahan kering. Kita mixer terlebih dahulu selama kurang lebih 2 menit atau hingga gula larut. Setelah gula larut, tambahkan dengan setengah sendok teh emulsifier sebanyak kurang lebih 4 hingga 5 gram. Kalian bisa menggunakan SP, Ovalet, ataupun TPM. Mixer menggunakan kecepatan paling tinggi. Sesekali kalian rapikan bagian pinggir agar adonan lebih tercampur merata. Tambahkan dengan 1 sendok teh pasta pandan, atau jika kurang hijau kalian bisa tambah dengan pewarna hijau secukupnya. Mixer selama 5 hingga 6 menit di kecepatan paling tinggi. Di mixer saya cukup memixernya 5 menit, maka adonan sudah kental berjejak. Selanjutnya masukkan margarin yang sudah suhu ruang atau hangat kuku. Jika diukur menggunakan sendok makan, totalnya 5 sendok makan margarin cair. Sebelum dimixer, alangkah baiknya diaduk pelan terlebih dahulu. Kemudian mixer menggunakan kecepatan rendah sebentar saja. Ratakan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik seperti ini. Pastikan tidak ada endapan margarin di bagian bawah. Untuk adonan yang benar, kalian bisa perhatikan teksturnya ketika diangkat, dia akan turun perlahan. Loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 18, kebetulan tingginya sekitar 7 cm. Cukup dialas menggunakan kertas roti dan bagian pinggir tidak perlu dioles margarin ataupun minyak goreng. Ratakan, kemudian
Kalian juga bisa bantu ratakan menggunakan lidi untuk mengurangi gelembung yang terdapat di dalam adonan. Sesekali setelah diratakan, kalian bisa goyang-goyangkan atau hentak-hentakan pelan saja. Oven yang saya gunakan jenis Bima dengan terdapat lubang bagian atas, dan juga kali ini saya menggunakan yang rak 3. Untuk lubang atas wajib ditutup. Sebelumnya wajib juga dipanaskan minimal 15 menit di api paling besar. Setelah dipanaskan 15 menit, otomatis suhu pada oven sudah sangat panas. Segera masukkan di rak paling bawah, letakkan air panas seperti pada video. Tujuannya agar bolu bagian bawah tidak kering meskipun menggunakan suhu tinggi. Di rak tengah saya letakkan loyang bolu. Tetap menggunakan suhu api paling tinggi ataupun api besar, dan untuk lubang atas tetap ditutup. Jika oven kalian hanya 2 rak, maka loyang bolu letakkan di rak atas, tetapi harus sering dibolak-balik agar panas merata dan tidak gosong. Oven minimal 23 menit di api paling besar. Jika dalam waktu 23 menit hasil belum kering, otomatis suhu dalam oven turun dan tidak stabil. Selagi panas, kalian bisa bantu sisir menggunakan pisau agar bolu lebih mudah keluar dari loyang. Siapkan alas ataupun kertas roti, kemudian bolu kita keluarkan. Bisa kalian perhatikan, dengan menggunakan teknik air panas, maka hasil bolu bagian bawah tetap lembab dan tidak kering. Pastinya akan sangat mudah digulung. Selagi panas ataupun hangat, kita gulung terlebih dahulu agar bolu lebih lentur. Berikutnya kita buka kembali gulungannya. Jika ingin ditambah dengan buttercream, pastikan bolu hangat ataupun suhu ruang. Maka saya kipas-kipas seperti ini. Setelah bolu cukup suhu ruang, kita tambahkan buttercream secukupnya. Setelah buttercream rata, kemudian lanjut digulung kembali. Dengan cara ini, maka bolunya akan sangat mudah digulung karena pada awal sudah kita gulung terlebih dahulu. Rekatkan dengan cara seperti ini, tetapi jangan terlalu kuat. Agar bolu lebih cepat set, alangkah baiknya bisa simpan ke dalam kulkas minimal 20 menit. Di sini sudah saya buatkan 2 resep, maka hasilnya 2 bolu gulung. Saatnya kita buka, dan di tahap ini biasanya cukup mendebarkan apakah hasilnya mulus ataupun terkelupas. Tetapi jika menggunakan teknik dan cara saya dan dipelajari, maka hasil bolunya akan mulus seperti ini. Jadi untuk kalian yang masih sering gagal menaklukkan bolu gulung jenis ini, alangkah baiknya pelajari karakter oven masing-masing. Karena dengan cara memahami jenis oven masing-masing dan juga besar kecilnya api, maka kedepannya kalian bisa menaklukkan bolu gulung oven tangkring. Setelah benar-benar set dan dingin suhu ruang, kalian bisa potong-potong sesuai selera. Perhatikan, meskipun menggunakan 2 telur, hasilnya benar-benar sangat kering bagian kulit, tidak mudah terkelupas, dan pastinya sangat lembut dan sangat moist. Terima kasih, matur kesuwun.